Asal-usul awal, penggunaan ilustrasi yang digambar tangan dalam buku pelajaran merupakan salah satu contoh tertua dari penggunaan sumber daya pendidikan dan dianggap oleh beberapa orang sebagai awal mula munculnya teknologi pendidikan. Penggunaan ilustrasi instruksional yang patut dicontoh dapat ditemukan dalam karya Johannes Amos Comenius pada pertengahan tahun 1600-an. Orbis Sensualium Pictus, dunia yang dapat digambarkan. Karya Comenius adalah sebuah buku pelajaran sekolah dasar yang menyertakan ilustrasi konsep-konsep umum untuk melengkapi kata-kata. Namun, ada keraguan apakah karya Comenius dapat dianggap sebagai cikal bakal bidang ini, karena tidak secara sadar bekerja sebagai ahli teknologi pendidikan, dan hanya ada sedikit bukti bahwa karyanya secara langsung mempengaruhi para pendiri modern bidang ini. Pada akhir tahun 1980-an sampai 1900-an untuk menggunakan gambar visual untuk meningkatkan pendidikan, media visual yang pertama adalah proyeksi slide yang berevolusi dari slide yang dilukis dengan tangan pada abad ke-17 yang diterangi oleh lampu minyak yang disebut lentera ajaib, memberikan hiburan bagi penonton yang membayar sepanjang abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, slide lentera yang kemudian distandarisasi dengan ukuran 3,1/4 x 4 inci digunakan secara umum di dunia pendidikan. Setelah Perang Dunia Kedua, transparansi overhead menjadi populer untuk produksi visual lokal, dan proyektor overhead ada di mana-mana, di ruang kelas, di semua tingkatan. Umumnya disebut sebagai gerakan instruksi visual. Gerakan ini ditandai dengan kemunculan dan penggunaan teknologi gambar diam dan gambar bergerak sebagai sumber daya pengajaran. Ada film bisu. Nenek moyang langsung dari film pendidikan adalah film pendek non-teater yang muncul sekitar tahun 1910. Sinematografer Inggris dan Perancis memamerkan film yang menampilkan pemandangan menakjubkan seperti makhluk mikroskopis, serangga yang sedang terbang, dan pemandangan bawah laut. Film-film berita dan petualangan perjalanan diputar untuk memukau para penonton. Di Amerika Serikat, Thomas Edison dengan cepat melihat potensi film untuk pengajaran di kelas. Pada tahun 1911 dan tahun-tahun berikutnya, ia merilis serangkaian film yang menggambarkan peristiwa sejarah, fenomena alam, dan prinsip-prinsip fisika. Tahun 1990-an dan 1920-an merupakan masa-masa yang penuh dengan film pendidikan. Banyak individu perusahaan, misalnya Ford Motor Company, organisasi Nirbala, dan lembaga pemerintahan yang mencoba untuk melengkapi pasokan film teater dan gulungan berita yang sudah ada. Pada tahun 1923, salah satu organisasi ini, Departemen Instruksi Visual atau yang disingkat dengan DVI, Asosiasi Pendidikan Nasional, muncul dan menjadi organisasi profesional terkemuka yang peduli dengan penggunaan gambar diam dan gambar bergerak untuk meningkatkan instruksi. Perekaman suara. Piringan hitam dimulai pada tahun 1910 merupakan format pertama yang tersedia secara luas untuk merekam suara yang digunakan hampir secara eksklusif untuk musik. Meskipun pita magnetik menggantikan fonograf
untuk tujuan perekaman pada tahun 1990-an, piringan hitam tetap digunakan sehingga abad ke-21. Segera setelah fonograf ditemukan, produser film mencoba berbagai metode untuk menggunakan teknologi baru ini untuk menambahkan suara ke film. Film suara. Pada akhir tahun 1920-an, teknik menambahkan trek suara optik ke film itu sendiri menjadi teknologi yang unggul untuk talkie radio. Sementara itu, sumber daya audio lainnya sehingga berkembang pada awal tahun 1920-an. Banyak universitas di Amerika yang mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan stasiun radio, seringkali sebagai eksperimen teknis dalam teknik elektro. Sekolah udara yang menyiarkan program ke sekolah-sekolah umum dibentuk di beberapa negara bagian dan kota pada tahun 1930-an. Program-program tersebut dikhususkan untuk kesehatan, ilmu sosial, ekonomi rumah tangga, sains, musik, dan banyak mata pelajaran lainnya, termasuk seni. Media audiovisual. Sumber daya audio ini ditambahkan ke basis sumber daya visual yang terus berkembang. Pada tahun 1930-an, sekolah-sekolah memiliki kumpulan peralatan yang berisi sesuai urutan frekuensi, proyektor slide lentera, penerima radio, proyektor film bisu 16 mm, proyektor film bisu 35 mm, proyektor film strip, proyektor buram, proyektor mikro, proyektor film bersuara 16 mm, dan proyektor film bersuara 35 mm. DVI menjadi DAVI, penambahan komponen audio pada teknologi gambar bergerak yang sudah ada dan menjamurnya stasiun radio pendidikan menambah bidang minat baru yang besar pada DVI yang pada tahun 1947 mengarah pada perubahan nama menjadi Department of Audiovisual Instruction